Baiklah, di sini saya akan bahas tentang definisi tuberkulosis. Adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan hampir seluruh organ tubuh lainnya. Nah, bakteri ini dapat masuk melalui saluran pernapasan dan saluran pencernaan dan luka terbuka pada kulit. Tetapi paling banyak melalui inhalasi droplet yang berasal dari orang yang terinfeksi bakteri tersebut. Nah, untuk TBC ini adalah penyakit infeksi menular langsung yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman ini paling sering menyerang organ paru dengan sumber penularan adalah pasien TB BTA positif. Nah teman-teman, tadi kita sudah saksikan penjelasan atau pengertian dari definisi tuberkulosis itu yang sudah disampaikan oleh teman saya Karin. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan kepada teman-teman tentang etiologi dari tuberkulosis tersebut. Nah, yang seperti kita tahu teman-teman, tuberkulosis itu merupakan penyakit dari suatu bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini merupakan suatu bakteri atau basil yang tidak memiliki spora, yang artinya mudah dibasmi oleh sinar matahari atau sinar ultraviolet. Nah, basil ini atau bakteri ini mempunyai dua tipe. Yang pertama ada tipe bovin, yang kedua ada tipe human. Nah, yang tipe bovin ini terdapat pada susu sapi yang menderita mastitis tuberkulosis usus, sedangkan yang tipe kedua yaitu adalah tipe human yang terdapat di droplet atau udara dengan penyebaran dari penderita tuberkulosis tersebut. Baik, saya Ananda Dwitiara Gumai akan melanjutkan materi yaitu tentang klasifikasi. Klasifikasi TB paru dibuat berdasarkan gejala klinik yaitu bakteriologi, radiologi, dan riwayat pengobatan sebelumnya. Klasifikasi ini penting karena merupakan salah satu faktor determinan untuk menetapkan strategi terapi. Klasifikasi TB paru terbagi menjadi 3, yaitu 1. TB paru BTA positif dengan kriteria tanpa gejala klinik. 2. BTA positif mikroskopik positif 2 kali, mikroskopik positif 1 kali, dan radiologi positif 1 kali. Yang ketiga, gambaran radiologi sesuai dengan TB paru. Selanjutnya ada TB paru BTA negatif dengan kriteria gejala klinik dan gambaran radiologi sesuai dengan TB paru aktif. Tidak ada atau gejala sisa akibat kelainan paru. Selanjutnya, radiologi menunjukkan gambaran lesi TB inaktif, menunjukkan serial foto yang tidak berupa ada riwayat pengobatan OAT yang adekuat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi TBC. Patofisiologi tuberkulosis paru atau TBC paru disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis yang menular melalui aerosol dari membran mukosa paru-paru individu yang telah terinfeksi. Ketika seseorang dengan TB paru yang aktif batuk, bersin, atau meludah, droplet akan keluar ke udara bebas. Ketika terinhalasi oleh individu lain, droplet infeksius akan terkumpul di paru-paru dan organisme akan berkembang dalam waktu 2-12 minggu. Kontak pertama Mycobacterium tuberculosis dengan host dapat menyebabkan infeksi tuberkulosis primer yang umumnya membentuk lesi tipikal TB yaitu kompleks Ghon. Kompleks Ghon merupakan granuloma epiteloid dengan nekrosis caseosa di bagian tengahnya. Lesi ini paling umum ditemukan dalam makrofag alveolar dari bagian subpleura paru-paru. Lesi inisial dapat sembuh dengan sendirinya dan infeksi menjadi laten. Fibrosis terjadi bila enzim hidrolitik melarutkan tuberkel dan lesi dikelilingi oleh kapsul fibrosis. Nodul fibrocaseosa ini seringkali mengandung mycobacteria dan berpotensi reaktivasi. Ketika host tidak dapat menekan infeksi inisial, infeksi primer TB dapat berkembang lebih lanjut, terutama di lobus tengah dan bawah dari paru-paru. Eksudat yang purulen dan mengandung basil tahan asam atau BTA dapat ditemukan di sputum dan jaringan paru.
Namun, bila infeksi tuberkulosis dapat ditekan atau dilawan oleh sistem imun, infeksi tuberkulosis dapat menjadi infeksi laten. Individu dengan infeksi tuberkulosis laten tidak dapat menularkan bakteri, tetapi infeksi laten dapat beraktivasi bila host mengalami imunosupresi. Setelah itu, infeksi akan menjadi infeksi tuberkulosis sekunder. Lesi tuberkulosis sekunder umumnya berada di apeks paru-paru. Manifestasi klinis. Tanda dan gejala yang sering ditemui pada tuberkulosis adalah batuk yang tidak spesifik tetapi progresif, biasanya 3 minggu atau lebih dan tidak ada dahak. Batuk terjadi karena adanya iritasi pada bronkus. Sifat batuk dimulai dari batuk kering atau non-produktif, kemudian setelah timbul peradangan menjadi produktif atau menghasilkan sputum. Selain gejala batuk, disertai dengan gejala dan tanda lain. Yang pertama, misal demam terjadi lebih dari bulan, biasanya pada pagi hari. Yang kedua, hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan. Yang ketiga, keringat malam hari tanpa kegiatan. Yang keempat, sesak napas akan ditemukan pada penyakit yang sudah berlanjut, di mana infiltrasinya sudah setengah bagian paru. Yang kelima, nyeri dada. Timbul infiltrasi radang sudah sampai ke pleura sehingga menimbulkan pleuritis. Gejala ini jarang ditemukan. Yang keenam, kelelahan. Dan yang ketujuh, batuk darah atau dahak bercampur darah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemeriksaan penunjang untuk tuberkulosis atau TBC, di mana TBC merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Terkadang penyakit TBC itu sulit dideteksi di awal karena bakterinya bisa dalam keadaan tidur atau tidak aktif menginfeksi paru-paru. Maka dari itu, penting untuk menjalani pemeriksaan TBC, terutama jika memiliki faktor-faktor risiko tertular bakteri penyebab TBC. Nah, jika seseorang dicurigai mengidap TBC, maka harus dijalani pemeriksaan fisik terlebih dahulu sebelum pengobatan. Ditanyakan pula kepada pasien mengenai faktor-faktor risiko yang ada, antara lain, kapan terakhir kali pasien pergi ke daerah endemik TBC, kemudian kapan melakukan kontak dengan pasien TBC, dan apa pekerjaan pasien. Selain itu, akan dicari tahu pula apakah pasien itu memiliki penyakit atau kondisi kesehatan tertentu yang menurunkan sistem kekebalan tubuh seperti infeksi HIV atau diabetes. Selanjutnya akan dicek apakah ada pembengkakan pada kelenjar getah bening pasien, serta akan didengarkan bunyi paru-paru pasien dengan stetoskop ketika pasien sedang bernapas. Barulah kemudian dilakukan tes-tes tambahan agar hasil dari diagnosis TBC itu lebih akurat. Ada 4 macam pemeriksaan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah Tex-Mantoux. Nah, Tex-Mantoux itu dilakukan dengan cara menyuntikkan cairan yang disebut dengan tuberkulin di bagian bawah lengan pasien. Setelah itu, pasien akan diminta untuk kembali ke dokter dalam waktu 48-72 jam untuk dicek apakah terdapat pembengkakan atau pengerasan yang disebut dengan indurasi. Nah, indurasi pada pasien akan diukur dan hasil diagnosis TBC itu akan bergantung pada ukuran pembengkakan tersebut. Semakin besar area yang bengkak akibat suntikan tuberkulin, maka semakin besar pula kemungkinan pasien terinfeksi oleh bakteri TBC. Selanjutnya ada pemeriksaan di interferon gamma release assays atau yang dikenal dengan IGRA, di mana IGRA adalah jenis pemeriksaan TBC terbaru yang dilakukan dengan cara mengambil sedikit sampel darah. Tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana sistem imun tubuh pasien itu merespon bakteri penyebab TBC. Nah, pada prinsipnya sistem imun tubuh itu akan memproduksi molekul yang disebut dengan sitokin. Adapun pada tes IGRA itu bekerja dengan cara mendeteksi salah satu jenis sitokin bernama interferon gamma. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya TBC yakni dengan sputum smear mikroskopi atau mengambil sedikit cairan dahak untuk diperiksa di bawah mikroskop. Nah, saat pasien batuk, sampel dari dahak diambil lalu akan dioleskan ke lapisan kaca tipis. Selanjutnya, cairan tertentu akan diteteskan ke sampel dahak. Kemudian
Kemudian diperiksa dengan mikroskop untuk mengetahui adanya bakteri TBC. Yang keempat adalah pemeriksaan dengan ronsen toraks, di mana hasil dari ronsen dada atau toraks dapat memberikan gambaran klinis dari kondisi paru-paru seseorang sehingga bisa mendeteksi penyakit TBC. Dari foto ronsen toraks bisa diketahui apakah terdapat tanda-tanda infeksi bakteri di paru-paru. Selanjutnya, hasil foto ronsen toraks yang abnormal itu akan menunjukkan bakteri TB aktif yang menginfeksi bagian paru-paru. Nah, selanjutnya kita masuk ke penata laksanaan medis. Nah, di penata laksanaan medis ini adalah pemberian obat atau terapi kepada penderita tuberkulosis atau seseorang pasien yang menderita penyakit tuberkulosis. Nah, salah satu obatnya yaitu bertujuan untuk membasmi basel tersebut dan agar tidak membuat penyakit tersebut kambuh lagi. Nah, di obat tuberkulosis ini ada dua tipe. Yang pertama ada primer, yang kedua ada sekunder. Di obat sekunder ini salah satunya ada etambutol, dan selanjutnya obat sekunder ini salah satunya ada amikasin. Selanjutnya adalah materi mengenai cara pencegahan dari TBC, baik itu bagi orang sakit supaya tidak menularkan TBC ke orang sehat, maupun bagi orang sehat supaya tidak tertular TBC. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasanya bakteri penyebab TBC yakni Mycobacterium tuberculosis itu menyebar ke penderita TB, di mana penderita mengeluarkan dahak atau cairan liur yang berisi kuman ke udara, misalnya saat batuk, bersin, berbicara, dan meludah sembarangan. Selanjutnya, kuman tersebut akan bertahan di udara lembab yang tidak terpapar sinar matahari selama berjam-jam, bahkan berminggu-minggu. Akibatnya, setiap orang yang berdekatan dan memiliki kontak dengan pasien TB itu akan berpotensi menghirup udara yang telah terkontaminasi oleh bakteri TBC tadi. Nah, adapun cara mencegah agar TBC itu tidak menular pada orang sehat, yang pertama adalah tutup mulut saat batuk dan bersin. Yang kedua, jangan meludah atau membuang dahak sembarangan. Yang ketiga adalah mengurangi interaksi sosial, kemudian biarkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan, dan yang terakhir adalah membatasi kontak dengan kelompok rentan, antara lain pada anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya lansia, yakni orang-orang yang sudah mencapai umur di atas 60 tahun, itu akan mengalami penurunan daya tahan tubuh yang membuat fungsi organ, termasuk organ pernapasan, menurun. Selain itu, pada lansia didapatkan asupan gizi yang menurun, begitu pula dengan mobilitas fisik yang berkurang, serta lansia kerap menetap di ruangan yang gelap dan lembab, sehingga menjadi alasan lain mengapa kelompok lansia ini rentan terhadap infeksi dari bakteri TBC. Nah, teman-teman sekalian, adapun cara mencegah agar tidak tertular TBC, yakni dengan vaksin, di mana di Indonesia vaksin BCG itu termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 2 bulan. Nah, jika seseorang tinggal satu atap sehingga harus berinteraksi setiap hari dengan penderita atau bahkan perlu merawat penderita TBC, maka penting menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan menerapkan pola hidup bersih sehat. Adapun mencuci tangan, menjaga kebersihan rumah dan tempat tinggal merupakan upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk orang sehat dalam pencegahan TBC. Upaya pencegahan sebaiknya juga dibarengi dengan menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama untuk orang yang berusia lanjut karena rentan terkena penyakit infeksi. Saya akan bahas tentang pengkajian. Nah, untuk pengkajian pada pasien TBC ini, yang pertama itu membutuhkan identitas pasien, misal nama, jenis kelamin, umur, alamat, tanggal masuk rumah sakit, tanggal pengkajian, dan diagnosa medis. Yang kedua yaitu identitas penanggung jawab, nama, jenis kelamin, umur, alamat, hubungan dengan klien. Yang ketiga, riwayat kesehatan masa lalu. Dan yang keempat itu riwayat kesehatan keluarga. Dan yang kelima, riwayat alergi. Itu data biologis. Yang pertama ada pola aktivitas dan istirahat. Dan yang kedua ada pola nutrisi. Yang ketiga ada respirasi. Yang keempat ada rasa nyaman atau nyeri. Yang kelima ada integritas ego.
Dan yang keenam itu ada keamanan, dan yang ketujuh itu ada interaksi sosial. Nah, untuk pemeriksaan fisik kita bisa memeriksa keadaan umum dan tanda-tanda vital pasien. Yang kedua ada tingkat kesadaran, biasanya tingkat kesadaran pasien komposmentis. Nah, yang ketiga bisa kita periksa berat badan, biasanya berat badan pasien mengalami penurunan. Dan yang keempat itu bisa kita meriksa tekanan darah, biasanya tekanan darah pasien meningkat. Dan yang kelima itu ada kita periksa suhu, biasanya suhu pasien TBC tinggi sekitar 40 sampai 41 derajat Celcius. Yang keenam itu pernapasan, biasanya pasien dengan TBC napasnya pendek, biasanya pasien mengalami peningkatan nadi. Dan yang ke-8 itu kepala, mengamati bentuk kepala, adanya hematom, oedema atau perlukaan. Dan yang ke-9 yaitu rambut. Pada pasien TBC biasanya rambutnya hitam serta kulit kepala klien bersih dan tidak rontok. Yang ke-10 yaitu wajah. Biasanya tampak ekspresi wajah meringis karena nyeri dada yang dirasakannya pada saat batuk. Yang ke-11 yaitu mata. Biasanya terdapat lingkaran hitam pada kelopak mata karena kurang tidur akibat nyeri. Mata simetris kiri dan kanan, konjungtiva pucat, sklera ikterik, pupil bulat. Dan yang ke-12 itu hidung. Biasanya tidak ada tanda-tanda radang, ada napas cuping hidung. Dan yang ke-13 yaitu mulut. Biasanya bibir kering, lidah tidak kotor pada gigi. Dan yang ke-14 yaitu leher. Biasanya tidak ada adanya pembesaran kelenjar tiroid. Yang ke-15 yaitu dada atau torak. Nah, untuk kita periksa infeksi biasanya tidak simetris kiri dan kanan. Ekspansi paru menggunakan otot aksesori pernapasan dangkal. Nah, untuk pemeriksaan palpasi biasanya premitur kiri dan kanan sama. Untuk perkusi sonor kiri dan kanan. Untuk okultasi biasanya ada bunyi napas tambah rongci, basa kasar dan nyari. Nah teman-teman, karena kami mengambil kasus tuberkulosis paru atau TBC paru, kami mengambil diagnosa pertama atau diagnosa utamanya yaitu bersihan jalan napas berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai intervensi yang bisa dilakukan untuk diagnosa keperawatan pertama, yakni bersihan jalan napas tidak efektif, di mana setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam, itu diharapkan bersihan jalan napas pasien bisa dipertahankan di level 3 dan ditingkatkan di level 4 dengan kriteria hasil batuk efektif cukup meningkat, produksi sputum cukup menurun, dyspnea atau sesak napas cukup menurun, frekuensi napas cukup membaik, pola napas cukup membaik. Adapun intervensi keperawatan yang bisa dilakukan adalah dengan manajemen jalan napas, yang aktivitas keperawatannya itu ada pertama observasi, yakni dengan monitor pola napas dengan rasional untuk mengetahui teratur atau tidaknya pola napas pasien. Kemudian monitor bunyi napas tambahan dengan rasional. Adanya bunyi napas tambahan seperti mengi, wheezing atau ronki itu mengindikasikan ketidaknormalan pada jalan napas pasien. Kemudian observasi yang ketiga yaitu dengan monitor sputum, yang rasionalnya adalah sputum dapat menjadi sumbatan bagi jalan napas. Adapun aktivitas keperawatan terapeutik yang bisa dilakukan pertama adalah posisikan Fowler atau semi Fowler dengan rasional bahwa posisi tersebut bisa membuat pasien bernapas dengan nyaman. Kemudian lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik dengan rasional bahwa suction dilakukan sehingga tidak ada lagi yang menghalangi jalan napas pasien. Selanjutnya berikan minum hangat dengan rasional bahwa minum hangat dapat membantu mengencerkan dahak. Lalu berikan oksigen untuk menyuplai oksigen ke pasien sehingga pasien bisa bernapas menjadi lebih nyaman. Nah, untuk aktivitas keperawatan yang sifatnya edukasi bisa dilakukan. Pertama, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari dengan rasional. Cairan dapat membantu mengencerkan dahak sehingga tidak lagi menyumbat jalan napas pasien. Kemudian anjurkan teknik batuk efektif. Dengan rasional, pasien tidak perlu lagi merasakan sakit ketika batuk dan dahak pun terbuang. Kemudian untuk aktivitas keperawatan yang sifatnya kolaborasi bisa dilakukan kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran maupun mukolitik dengan rasional bahwa kolaborasi secara medis untuk pengobatan pasien. Selanjutnya, intervensi defisit nutrisi, yaitu berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme, gejala dan tanda mayor, subjektif tidak ada, objektif berat badan menurun kurang lebih 10% di bawah rentang ideal. Gejala dan tanda minor, cepat kenyang setelah makan.
Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam SLKI status nutrisi. Dengan kriteria hasil, kekuatan otot mengunyah meningkat, kekuatan otot menelan meningkat, serum albumin meningkat, dan verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi. Selanjutnya psiki, aktivitas keperawatan psiki yaitu aktivitas keperawatan manajemen nutrisi. Observasinya yaitu identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi atau intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis cairan, identifikasi berat badan. Selanjutnya terapeutik yaitu lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu. Fasilitas edukasi, anjurkan posisi duduk jika mampu, ajarkan diet yang diprogramkan, kolaborasi, pemberian medikasi sebelum makan. Adapun diagnosa yang ketiga yaitu nyeri akut dan intervensi yang dilakukan adalah manajemen nyeri. Aktivitas keperawatan yang dilakukan yaitu mengobservasi dan tindakan yang dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, mengidentifikasi skala nyeri. Yang ketiga, mengidentifikasi respon nonverbal. Yang keempat, mengidentifikasi faktor yang dapat memperberat dan memperingan nyeri. Yang kelima, mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Dan yang keenam, mengidentifikasi pengaruh nyeri terhadap kualitas hidup pasien. Yang ketujuh, monitor efek samping penggunaan analgetik. Kemudian tindakan selanjutnya terapeutik dengan memberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Dan yang kedua, mempertimbangkan jenis serta sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Tindakan selanjutnya dengan mengedukasi. Yang pertama, menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Yang kedua, menjelaskan strategi meredakan nyeri. Yang ketiga, anjurkan monitor nyeri yang dirasakan pasien secara mandiri. Yang keempat, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang terakhir, tindakan kolaborasi, yaitu dengan pemberian analgetik jika diperlukan.